koalisinya acak-acakan, hasil surveinya makin melorot, modal kampanye juga belum jelas. Sekarang malah Partai Demokrat, teman rencana koalisinya Nasdem dan PKS itu, ada kemungkinan besar merapat ke PDI Perjuangan. Kalau Demokrat keluar dari koalisi perubahan yang berubah mulu itu, artinya Anies auto nganggur, auto jadi juniornya Amin Rais, gelandangan politik yang baru. Untuk AHY, daripada nggak jelas sama Anies, apalagi surveinya makin remuk itu, ya mendingan cari penawaran lain yang terbaik. Mungkin saja, saya nggak tahu, PDIP dengan keluasan hatinya mempunyai alternatif untuk AHY dan Demokrat. Ya siapa tahu, daripada jadi bakal cawapresnya Anies tapi nggak jadi, mending jadi kandidat Menteri Pemuda dan Olahraga misalnya. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Oke guys, kali ini ada kabar gembira buat kalian semua. Dengar-dengar nih, Partai Nasdem sekarang sudah mulai goyang. Kayaknya sudah mulai tidak percaya lagi kepada si Anies, karena Partai Nasdem melihat elektabilitas Yohanes ini semakin merosot, dan belakangan ini Partai Nasdem ini merapat lagi ke Pak Jokowi. Nah, ada apa ini guys? Sepertinya Yohanes ini akan ditinggalkan dan gagal total untuk menjadi presiden. Nah guys, seperti apa beritanya? Mari kita simak sama-sama video ini, simak sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Oke guys, kita simak sama-sama. Politik nanti aja, tunggu hari Rabu. Saya malah tidak tahu ada isu reshuffle. Masa? Ya, saya malah nggak tahu, karena saya menterinya ngurus investasi, tiap hari mikirin investasi, sampai isu-isu itu saya nggak dengar ya. Kepiawaian Jokowi meredam dendam dengan cara menyejukkan. Ditulis oleh Rastok dari siward.com. Besok reshuffle jadi gitu. Beberapa hari menuju Rabu Pon besok, Pak Jokowi sudah memberikan pilihan-pilihannya kepada Surya Paloh dan Partai Nasdem. Hal ini berkenaan dengan rencana di mana akan diumumkannya reshuffle Kabinet Indonesia Maju oleh Bapak Presiden. Namun sepertinya bagi Surya Paloh sendiri sudah bisa menerima apapun yang menjadi keputusan sang presiden berkat kelihayan Jokowi yang memiliki filosofi menang orang ngasorake yang memiliki makna tidak merendahkan orang lain di saat memenangi pertarungan, baik secara politis maupun ideologis. Hal ini bisa dibuktikan bagaimana raut Surya Paloh masih menampakkan wajah sumringahnya, sehingga penulis bisa menilai bahwa apa yang disampaikan Jokowi bersifat realistis dengan pertimbangan profesionalisme semata. Dan hal ini menepis anggapan bahwa telah terjadi perseteruan seperti yang banyak diberitakan media mainstream yang ada. Walau tidak berarti apa yang dikabarkan itu tidak mutlak salah, tapi ini membuktikan kehebatan seorang Jokowi dalam mengambil langkah komunikasi politik sehingga suasana pun menjadi cair. Yang jelas dari pertemuan itu telah kita dapatkan apa yang menjadi clue atau petunjuknya, dan hal itu menyangkut. Pertama, bisa dipastikan dalam pertemuan itu tidak membahas tentang sikap Nasdem yang Anies berpotensi ditinggal pendukungnya sendiri. Pegiat media sosial sekaligus loyalis Jokowi, Denny Siregar mengatakan Anies Baswedan tak perlu takut ada pihak musuh yang akan menjegalnya. Baca pres koalisi perubahan itu, kata dia, lebih baik takut jika salah satu partai pendukung malah meninggalkannya. Denny mengatakan Anies Baswedan adalah calon yang paling rentan karena dia bukan kader partai, bukan juga pemilik partai. Karena
posisinya yang rentan inilah, nama Anies Baswedan itu bukan jadi sebuah ikatan kuat untuk menyatukan 3 partai pengusungnya, karena ketika partai pengusung Anies ini punya agenda pribadi masing-masing. Nasdem punya ambisi untuk menjadi kingmaker dalam agenda politik mereka ke depan. Demokrat punya ambisi untuk menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden. Sementara PKS, kata Denny, nafas lagi ngap-ngapan pasca hampir 10 tahun menjadi oposisi, sehingga finansial pun kurang lancar. Kuat tegak. Kita tidak ingin pembangunan yang hanya dirasakan oleh semuanya. Setuju? Pasca deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Gelombang pengunduran diri terbaru terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Tidak tanggung-tanggung, yang mundur adalah Ketua DPW Partai Nasdem NTB, yakni Dr. Insinyur Siti Rohmi Jalilah, yang juga menjabat Wakil Gubernur NTB. Siti Rohmi Jalilah adalah kakak kandung Muhammad Zainul Majidi, mantan Gubernur NTB yang dikenal dengan sebutan Tuan Guru Bajang. Perlu dicatat, Siti Rohmi dan Tuan Guru Bajang adalah cucu pahlawan nasional Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tak aneh, pengaruh kedua tokoh itu sangat besar di wilayah NTB. Makanya, mundurnya Siti Rohmi dari Nasdem bisa dipastikan akan membuat pengikutnya di wilayah Nusa Tenggara berbondong-bondong meninggalkan Nasdem. Jadi jangan heran bila para pengurus Nasdem tampak panik ketika Siti Rohmi mengajukan surat pengunduran diri dari Ketua DPW Nasdem NTB. Maklum saja, Siti Rohmi maupun Tuan Guru Bajang merupakan tokoh pengendali ormas keagamaan tertua di Nusa Tenggara, yakni Nahdlatul Watan. Rekan jejak Nahdlatul Watan tidak kaleng-kaleng karena sudah berjuang sejak masa kolonial Belanda dan sangat menghormati keberagaman bangsa. Makanya, ketika Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres, Siti Rohmi sudah enggan berkomentar saat ditanya wartawan. Basis massa Siti Rohmi dan Tuan Guru Bajang di Nahdlatul Watan sangat toleran pada keragaman suku dan agama. Sementara basis pendukung Anies Baswedan banyak terdapat kelompok intoleran dan radikal. Wajar bila Siti Rohmi tak mau mendukung Anies Baswedan. Pengurus Partai Nasdem di Nusa Tenggara Timur juga sejalan dengan Siti Rohmi, seperti ditunjukkan Adolfus Dika asal Kabupaten Sika. Bagi saya itu Anies itu menakutkan, bukan Aniesnya tapi di belakangnya ini, karena basis politiknya Anies ini kan kelompok-kelompok intoleran. Jadi itu yang pertama. Jadi Anies itu bagi saya misalnya itu identik dengan kekerasan, dengan radikalisme, dengan kelompok-kelompok itu. Yang merancang dan menyiapkan grand design dari nol. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Alhamdulillah, proses berjalan dengan baik. Ada proses di balik seremoni. Itu konsisten dilakukan dari dulu, masih dari yang masalah dan di dalam proses itu biarkan nanti yang memiliki fakta yang nanti melihat, yang memiliki fakta yang nanti melihat. Kerjaan ini sangat tergantung pada pembebasan lahan. Hingga saat itu kegiatan pengeboran berhenti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI, tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI. Normalisasi atau naturalisasi di kantor kita hanya berdebat toh, tapi dua-duanya nggak ada yang dikerjakan. Tidak ada satupun yang dikerjakan. Stabilitas mentok, Nasdem akan tinggalkan Anies dalam waktu dekat. Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Denny Siregar dalam ulasan politiknya yang diberi judul Anies akan ditinggalkan Nasdem memprediksi bahwa Anies akan ditinggalkan Surya Paloh seiring dengan semakin menurunnya elektabilitas pemenang Pilkada Jakarta 2017 yang diwarnai politisasi ayat dan mayat itu. Ya, sejak tidak lagi menjadi gubernur Jakarta, seperti pernah diprediksi pula oleh tukang seruput kopi itu, popularitas Anies akan semakin menurun karena dia tidak punya lagi panggung yang bisa menunjukkan hasil kerjanya. Jika ada survei yang waktu itu tampak menjanjikan sehingga agak menyilaukan dan meredupkan logika berpikir Surya Paloh,
bisa jadi hanyalah kamuflase, karena hasil survei dari lembaga survei kredibel pun seingat saya tidak pernah menunjukkan hasil yang konsisten jika Anies berada di atas Ganjar dan Prabowo. Jadi tampaknya prediksi jika Anies berpotensi akan ditinggalkan Nasdem cukup beralasan. Secara matematis, ongkos politik yang dikeluarkan Surya Paloh sebagai bos Nasdem sudah cukup tinggi, tapi hasilnya elektabilitas Anies masih mentok. Gimana nggak mentok? Lawang ibarat bisnis. Bisa dibilang Anies ini seperti produk gagal. Lihat saja selama 5 tahun memimpin Jakarta, orang itu cuma lebih banyak menjadi bahan meme, lawakan, dan sindiran dari banyak pihak yang waras logika berpikir, juga akal sehatnya. Beda sama para fans fanatik Anies yang entah dibutakan oleh setan mana, sehingga mereka selalu melihat kesempurnaan dalam diri sang tokoh pujaan. Tapi kan posisinya masih di 3 besar. Halah, posisi 3, tapi kalau elektabilitasnya beda jauh, ya apa yang bisa dibanggakan? Nasib ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diusung menjadi capres Partai Nasdem dipertanyakan. Hal ini seusai adanya pertemuan khusus antara Surya Paloh dan juga Presiden Joko Widodo pada Kamis 26 Januari 2023 lalu. Pengamat menilai ada potensi Nasdem akan meninggalkan Anies seusai pertemuan tersebut. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Ia menilai Anies Baswedan berpotensi ditinggalkan Nasdem. Pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Jokowi juga bersamaan dengan adanya pertemuan elit Gerindra dan PKB di Sekretariat Bersama atau Sekber. Pengamat menilai Nasdem akan balik badan dan balik arah dan meninggalkan. Ujang menjelaskan selama ini memang sangat terlihat respons buruk dari Jokowi seusai Nasdem mendeklarasikan dukungan pada Anies Baswedan. Disitulah titik pangkal masalahnya. Ia mengatakan Nasdem tahu dan paham akan hal itu. Menurut Ujang, Nasdem tak mungkin melakukan pertemuan dengan Surya Paloh apabila masih terus ngotot mendukung Anies Baswedan. Ujang menilai setelah pertemuan itu akan ada perubahan arah yang dilakukan Nasdem terkait pencapresan. Ia menduga setelah komunikasi itu bisa dibangun kembali, maka manuver perubahan itu harus dilakukan oleh Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Kamis lalu. Pihak istana pun membenarkan bahwa Presiden Jokowi bertemu dengan Surya Paloh di istana pada Kamis sore dan berlangsung selama 1 jam. Tampaknya Nasdem akan meninggalkan Anies Baswedan, salah satunya. Makanya saya bertanya. Yang saya tangkap itu saling mengejutkan satu sama lain. Saya kira Golkar kan pertama kali mendeklarasikan yang namanya Koalisi Indonesia Bersatu. Ya, pasti ada yang terkejut. Maka kemudian ada yang berpikir tadi mengatakan, apakah Anies telah dilepaskan? Atau kalimat tepatnya, apakah Nasdem telah melepaskan Anies? Karena kok malah mendatangi ke Partai Golkar yang notabene itu memiliki calon presiden sendiri, setidaknya sampai hari ini, bernama. Nah guys, itu tadi beberapa kompilasi tentang Yohanes yang semakin hari elektabilitasnya semakin merosot. Karena alasan ini juga lah Partai Nasdem sepertinya akan segera meninggalkan Yohanes ini. Wah, kalau memang benar kejadian seperti itu guys, berarti Yohanes ini sudah gagal total untuk menjadi presiden. Menurut saya itu sebuah kabar gembira untuk kita semua, karena kita sudah nggak usah repot-repot lagi melihat tingkah laku Yohanes ini yang sangat menggelikan dan juga aneh. Menurut informasi di video tadi juga, sepertinya Partai Demokrat juga sekarang sudah mulai ragu dengan dengan Yohanes, karena Yohanes ini semakin hari semakin turun saja angka surveinya, dan juga Yohanes ini sepertinya memberikan harapan palsu kepada AHY. Di Partai Demokrat sepertinya memang harus melakukan suatu tindakan, yaitu meninggalkan Yohanes. Nah, kalau sudah dua partai itu sudah mulai ragu dengan Yohanes, itu kan tandanya manuver politik Yohanes ini akan gagal total, dan ini menandakan bahwa Yohanes memang tidak bisa dipercaya ataupun kinerjanya memang tidak bisa diharapkan. Buktinya dua partai besar sudah ragu dan sepertinya enggan untuk melanjutkan mendukung Yohanes ini.
Nah guys, itu tadi ulasan dan komentar saya mengenai video ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa saya ucapkan baik-baik terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Buat yang belum, silahkan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah, amin amin. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam NKRI.